Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Untuk video saat ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya. Pertama, apakah itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan suatu aturan yang menetapkan sistem pada suatu persyaratan umum yang wajib diikuti dengan memberikan penyesuaian sesuai persyaratan dasar tersebut. Jadi, standarisasi merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk menetapkan suatu persyaratan sistem minimum pada sebuah perangkat. Kenapa perlu adanya standarisasi? Standarisasi berguna ketika kita menyambungkan beberapa sistem. Nah, jikalau standarisasi itu tidak ada, maka dalam membuat sebuah sistem akan sangat kesulitan menentukan sistem yang akan dituju. Maka dari itu, standarisasi perlu ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, ada OSI dan TCP/IP. OSI dan TCP model merupakan permodelan komunikasi jaringan komputer. Kedua model ini memiliki perbedaan dalam membedakan tiap layernya. Sebagai contoh yaitu dalam OSI model dan TCP model terdapat perbedaan pada pembagian layar. Layer pertama pada TCP model yaitu application, sedangkan pada OSI model layer terbagi menjadi 3 layer. Yaitu satu layer application yang memiliki tujuan untuk menghubungkan jaringan dengan aplikasi di tampilan kita. Dua ada layer presentation, berfungsi untuk representasi data dari jaringan ke aplikasi kita. Dan layer ketiga yaitu layer session, yaitu lapisan untuk menghubungkan suatu proses di peak satu dengan lainnya dalam satu host atau komunikasi interhost. Kemudian untuk layer kedua dalam model TCP model yaitu transport, yang juga merupakan layer keempat OSI model. Layer ini berfungsi sebagai koneksi end-to-end dan reliability connection atau koneksi satu persatu ke setiap perangkat. Koneksi reliability ini mengharuskan adanya handshake antara kedua sistem. Dan data yang bekerja di sini berbentuk segmen-segmen. Selanjutnya, layer keempat dalam TCP model yaitu internet, sedangkan dalam OSI model disebut layer network. Pada bagian ini merupakan layer untuk berkomunikasi secara logikal antara perangkat. Komunikasi ini menggunakan IP address dan data yang melewati layer ini berupa paket-paket kecil. Dan layer terakhir TCP model adalah network access, yang dalam OSI model terdiri dari 2 layer yaitu data link yang berfungsi sebagai mapping MAC address dan IP address atau physical addressing, dan yang kedua adalah layer physical yang merupakan jenis hubungan jaringan secara fisik, baik melalui sinyal maupun kabel. Dalam layer ini terjadi komunikasi dalam data melalui bits atau biner. Jadi pada intinya pada bagian network access merupakan layer yang bertujuan untuk komunikasi fisik, baik itu melalui kabel, sinyal, ataupun media lainnya. Dan juga berguna untuk melakukan mapping antara alamat perangkat dengan alamat IP. Data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Sebelum diteruskan ke network layer, lapisan data link melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengirim memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame. Dalam data link layer ada 2 jenis transmisi yang digunakan. Yang pertama yaitu MAC atau Media Access Control, yang merupakan sublayer pertama atau sublayer bawah dari layer data link. Sublayer memecah data menjadi frame sebelum ditransmisikan dan memegang address physical MAC address untuk address jaringan. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa MAC atau Media Access Control merupakan alamat yang bertujuan untuk melakukan mapping dengan alamat IP atau alamat logikal. Piranti seperti switch dan bridge menggunakan address data link untuk mengarahkan data user melalui jaringan menuju ke host. Jadi,
Bisa dikatakan MAC merupakan sebuah jembatan untuk mengarahkan data user yang berupa address logical ke jaringan menuju host tujuan. Yang kedua ada LLC, yaitu Logical Link Control, yang berjalan seperti sebuah interface antar sublayer, yaitu MAC atau Media Access Control dan Network Layer. Penggunaan protokol untuk LLC pada jaringan IEE 802 seperti IEE 802.3 atau Ethernet. Jika field Ether type tidak digunakan, IEE 802.5 dan IEE 802.11. Dan pada beberapa jaringan bukan IEE 802 seperti FDDI yang dispesifikasikan dengan IEE 802.2 standar. Untuk LLC, seperti halnya dengan MAC, dia merupakan sejenis sublayer transmisi yang berada pada Wi-Fi card, yaitu pada umumnya pada Wi-Fi card memiliki nama 802.11 BGN. Di situ merupakan bentuk dari LLC yang digunakan sebagai interface sublayer sama seperti MAC. Di sini, pada layer internet dan network access merupakan media layer. Itu layer yang menjembatani sebagai medianya. Sedangkan untuk bagian atas, dari mulai layer application sampai layer transport merupakan host layer, yaitu lapisan yang bekerja pada bagian host atau pada bagian kliennya. Selanjutnya, model lain dari OSI dan TCP/IP sebagai berikut. Di sini dijelaskan bahwa bagian paling atas yang merupakan application dapat berupa file transfer yaitu FTP, TFTP, kemudian ada web browser yaitu HTTP, ada email, SMTP, IMAP, dan POP3. Sedangkan untuk remote login juga termasuk dalam layer application, yaitu ada telnet, login, web resolution ada DNS. Tujuannya DNS adalah untuk melakukan pencarian terhadap suatu alamat IP, dan ada IP address itu sendiri yang merupakan DHCP. Sebelumnya, untuk layer application pada model TCP, pada bagian itu digunakan untuk salah satunya yaitu file transfer atau FTP. FTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim file melalui jaringan TCP/IP. FTP menggunakan autentikasi kata sandi yang dibuat pengguna. Oleh karena itulah, FTP merupakan suatu software yang menggunakan user account root atau admin. Sedangkan ada satu jenis FTP yang lebih lama daripada itu, yaitu TFTP. TFTP atau singkatan dari Trivial File Transfer Protocol merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk transfer file, sama seperti FTP, namun pertama kali ditemukan pada tahun 1990. Bedanya, TFTP ini lebih sederhana daripada FTP. Kemudian, contoh penggunaan aplikasi di layer application TCP model ada pada web browser. Web browser menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini memungkinkan untuk mengirim teks dari server ke komputer kita atau komputer klien. HTTP ini merupakan dasar komunikasi data untuk World Wide Web atau WWW, di mana dokumen hypertext menyertakan hyperlink ke sumber daya lain atau source code lain yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Misalnya hanya dengan mengklik mouse atau mengetuk layar di web browser. Kemudian, untuk contoh ketiga yaitu pada email. Email ini menggunakan 3 jenis protokol. Yang pertama ada SMTP, yaitu singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol, adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokasi email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTI yang ada di dalam server email Anda. Port yang digunakan yaitu port 25, port tanpa dienkripsi, dan port 426, port SSL atau TLS. Kemudian ada namanya protokol POP3, adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke
email lokal, seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya. POP3 umumnya digunakan dalam Microsoft Office Outlook, yang mana data dari email yang dikirimkan akan tersalin otomatis ke komputer lokal. Dan yang ketiga ada protokol IMAP. IMAP atau singkatan dari Internet Message Access Protocol, seperti hanya POP3 juga digunakan untuk mengirim email ke local mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Jadi, di protokol IMAP ini, seperti hanya dengan POP3, tetapi data dari email masih ada di server, tidak dikopikan ke komputer klien. Kemudian untuk remote login, yaitu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk meremote komputer klien dengan komputer kita. Salah satu contoh dari remote login yaitu Telnet. Telnet adalah protokol aplikasi yang digunakan di internet atau jaringan area lokal untuk menyediakan fasilitas komunikasi berorientasi teks interaktif dua arah atau berbasis CLI yang menggunakan koneksi terminal virtual. Dengan Telnet ini, kita bisa meremote komputer lawan kita dengan menggunakan perintah-perintah yang kita ketikkan di konsol. Kemudian, bentuk aplikasi yang ada di layer application TCP/IP yang kelima, yaitu Name Resolution atau DNS. DNS merupakan sebuah software yang berguna untuk memberikan nama domain pengganti nama IP pada web. DNS ini, jikalau kita akses dengan menggunakan komputer kita akan diarahkan dulu ke DNS untuk mencari alamat IP yang sesungguhnya dari nama domain itu sendiri. DNS di Indonesia umumnya memiliki pembatasan pada beberapa alamat IP. Sehingga dengan DNS juga memungkinkan untuk melakukan filter terhadap beberapa searching yang dilakukan oleh klien. Kemudian yang terakhir, pada layer application ada IP address atau DHCP, singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah protokol manajemen jaringan yang digunakan pada Internet Protocol atau IP, di mana DHCP server yang dinamis memberikan sebuah alamat IP dan parameter konfigurasi jaringan lain untuk setiap perangkat pada jaringan, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan IP lainnya di jaringan. Pada DHCP ini berguna untuk mengenerate alamat IP di komputer kita secara otomatis, sehingga tidak terjadi tabrakan antara alamat IP dalam satu jaringan. Semua aplikasi ini bekerja pada layer application, yang mana artinya semua aplikasi ini ada pada bagian host atau di komputer kita sendiri. Dari aplikasi ini akan terhubung melalui komputer kita ke jaringan internet. Itulah yang disebut dengan layer application, menghubungkan komputer kita dengan jaringan internet. Sedangkan layer transport yaitu layer yang berisi dengan protokol jaringan. Protokol jaringan ada dua, yaitu TCP dan UDP. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan setelah slide berikut ini. Selanjutnya di layer network merupakan layer yang berisi alamat logical, yaitu Internet Protocol atau IP atau ICMP. Untuk IP sendiri merupakan singkatan dari Internet Protocol Address, yang merupakan nomor unik yang dipakai untuk mengidentifikasi dan membedakan perangkat komputer yang satu dengan lainnya saat dipakai untuk mengakses internet. Setiap perangkat ini yang saling terhubung dalam suatu jaringan internet bisa dialokasikan dalam satu atau beberapa IP address. Jadi, untuk IP address merupakan sebuah nomor logical yang digunakan untuk membedakan secara logikal terhadap suatu perangkat. Berbeda dengan MAC address yang selalu berbeda dengan setiap perangkat lainnya, IP address bisa sama antara perangkat satu dengan perangkat lainnya, asalkan tidak dalam satu jaringan. IP address didapatkan dari mapping dengan MAC address. Dalam penggunaan dalam jaringan, IP address digunakan sebagai media komunikasi yang menunjukkan identitas dari suatu perangkat tersebut. Kemudian ada ICMP yang merupakan salah satu jenis protokol kontrol. ICMP adalah singkatan dari Internet Control Message Protocol,
yang merupakan salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. ICMP berbeda dengan TCP dan UDP. Dalam hal ICMP tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Salah satu pengecualian adalah aplikasi ping yang mengirimkan pesan ICMP atau echo request dan menerima echo reply. Umumnya, ICMP tidak digunakan secara langsung dalam penelusuran web, akan tetapi digunakan dalam debugging atau mencari kesalahan terhadap suatu hubungan jaringan. Contohnya yaitu pada metode ping yang kita lakukan terhadap server Google. Dengan ICMP ini akan mengirimkan pesan error ketika suatu jaringan tidak terhubung secara baik. Dan layer yang terakhir yaitu network access yang merupakan layer fisik yang berupa Ethernet, WAN, ataupun bentuk-bentuk hubungan fisik lainnya. Di sini ada fiber optik, wireless, Ethernet, dan beberapa koneksi-koneksi yang terhubung secara fisik ke komputer kita. Selanjutnya, perbedaan TCP dan UDP. Sebelum itu, TCP dan UDP merupakan standarisasi protokol internet. Protokol ini dikembangkan ketika internet pertama kali ditemukan. Untuk TCP dan UDP memiliki beberapa perbedaan. Pertama diantaranya adalah connection oriented dan connectionless. Pada TCP model, koneksi yang terjadi adalah connection oriented, yang mana ketika ada dua komputer yang saling mengirimkan data, jikalau ada error ketika proses pengiriman data, maka sistem akan mengirimkan pesan error dan meminta si komputer pengirim untuk melakukan pengiriman ulang. Sedangkan di UDP terjadi koneksi connectionless, yang mana artinya ketika ada dua komputer saling komunikasi dan mengirimkan data, dan jikalau ada yang error, maka sistem tidak peduli. Dia tidak meminta untuk mengirimkan kembali. Selanjutnya, yaitu di TCP, koneksinya lambat tapi pasti. Sedangkan di UDP, cepat tapi tidak ada garansi file transfer. Seperti pada perbedaan sebelumnya, bahwa UDP itu tidak memiliki garansi file transfer. Dalam TCP, dia melakukan handshake terlebih dahulu kepada sistem yang akan dituju. Jikalau sistem yang dituju tidak merespon dari sistem pengirim, maka tidak akan terjadi koneksi. Sedangkan di UDP, tidak peduli apakah di sistem penerima merespon atau tidak, yang penting dia mengirim. Kemudian yang ketiga, di TCP, dalam pengaplikasiannya ada email, web browsing. Sedangkan di UDP, pengaplikasiannya pada IP atau voice di atas IP, suara di atas IP, musik streaming. Ini contohnya untuk di TCP, ada email, ada browsing, dan model sambungannya berupa unicast. Itu dia melayani satu persatu. Itu di TCP. Sedangkan untuk di UDP digunakan untuk fitur streaming. Baik itu streaming video, audio, live TV, ataupun streaming lainnya. Model koneksinya dapat berupa unicast, multicast, maupun broadcast. Kemudian selanjutnya ringkasan dari TCP, keunggulan dari TCP itu ada connection oriented, reliable, segment sequencing, retransmission, handshake atau synchronous, email, file sharing, dan download. Di TCP ini, keuntungannya ada connection oriented. Dia mementingkan koneksi terlebih dahulu, sehingga dia memerlukan sebuah handshake terhadap sistem yang dituju. Reliable, dalam TCP, memang lambat, tetapi sangat bisa diandalkan. Akan tetapi, pada zaman ini, TCP tidak lagi lambat, karena kecepatan internet sudah lebih cepat. Dan ada segment sequencing, yang mana dalam protokol TCP, data yang dikirim ke komputer lainnya akan dipecah menjadi segmen-segmen kecil. Kemudian ada retransmission, yang mana ketika data mengalami korup, maka sistem akan meminta untuk mengirimkan kembali data tersebut. Pengaplikasiannya ada pada email, file sharing, dan download.
Sedangkan di UDP, kebalikan dari TCP, connectionless tidak mementingkan koneksi antar kedua perangkat atau lebih. Best effort melakukan yang terbaik, yaitu tadi itu cepat, tapi tidak peduli apakah filenya korup atau tidak. Contoh nyatanya yaitu pada ketika kita melakukan telepon melalui video conference, dia tidak peduli apakah yang ditelepon di sana itu terjadi putus-putus atau tidak, yang penting dia lanjut saja. Ada no sequencing, tidak perlu di sequence, dia langsung kirim. Ada no retransmission, dia tidak mengirimkan kembali data ketika ada data yang korup. Dan no handshake. Di no handshake ini, dia tidak peduli apakah sistem yang dituju merespon atau tidak, yang penting dia melakukan saja. Contoh penggunaannya yaitu pada voice streaming atau VoIP, suara di atas IP atau panggilan di atas IP, dan atau video streaming. Kemudian yaitu tentang port. Apa yang dimaksud dengan port? Port merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Lebih mudahnya, port merupakan sebuah gerbang di dalam jaringan komputer. Gerbang di komputer tidak hanya satu, melainkan banyak. Sehingga untuk melakukan komunikasi antar komputer, diperlukannya port yang terbuka. Jikalau semua port dibuka, itu pun juga memberikan dampak negatif tersendiri bagi komputer itu. Bisa saja komputer itu dibobol dengan mudahnya. Akan tetapi, dalam melakukan komunikasi, port yang diperlukan dibuka sesuai yang dibutuhkan saja. Selanjutnya ada pembagian port. Yang pertama yaitu Rutherford port, yaitu port yang berada pada ring 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account saja. Contohnya yaitu pada port 20 protokol TCP, yaitu aplikasinya pada FTP data. FTP data, kita tidak bisa melakukan pengiriman data atau file transfer ketika kita tidak menggunakan akun root. Itu contoh umumnya. Selanjutnya, yaitu registered port, yaitu port yang berada pada ring 1024 sampai 49151. Port ini dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Jadi pada port ini, kita tidak perlu sebagai root atau user admin dalam komputer kita bisa melakukan akses ke port ini. Contoh mudahnya yaitu pada database MySQL dengan menggunakan port 3360. Dengan menggunakan port 3360. Contoh mudahnya pada port database MySQL pada port 3306. Ini beberapa contoh dari port registered, yaitu port 1025 pada protokol TCP, aplikasinya pada NFS, pada port 1194 pada protokol TCP atau UDP, atau multiprotokol dengan aplikasi OpenVPN. Dan ada port 3306 pada aplikasi MySQL dengan protokol TCP. 3306 biasa digunakan dalam port database. Oke, sekian pada pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.